Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Kira Tilda dengan NIM J41242313. Saya dari program studi alih jenjang 8, Manajemen Informasi Kesehatan, Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu tugas praktikum mata kuliah pemrograman berbasis mobile. Tugas praktikum kali ini yaitu membuat desain dan pemrograman di website Meet App Inventor. Berikut ini merupakan hasil desain kalkulator yang telah saya buat. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana pemrograman atau kalkulator ini bisa berhasil digunakan. Jadi mohon disimak. Untuk pertama yaitu saya akan memperkenalkan apa itu Meet App Inventor. Meet App Inventor sendiri merupakan platform untuk memudahkan proses pembuatan aplikasi sederhana tanpa harus mempelajari atau menggunakan bahasa pemrograman yang terlalu banyak. Kita dapat mendesain aplikasi Android sesuai keinginan dengan menggunakan berbagai macam layout dan komponen yang tersedia pada Meet App Inventor. Untuk tampilan Meet App Inventor sendiri itu terdapat dua halaman utama. Yang pertama yaitu halaman desainer, terletak pada pojok kanan atas ini, yang digunakan untuk mendesain tampilan aplikasi dengan berbagai komponen dan layout yang telah disediakan Meet App Inventor, yang nantinya bisa didesain sesuai dengan keinginan kita. Kemudian untuk halaman kedua yaitu halaman blogs. Di sebelah kanan pojok atas ini, halaman blog sendiri digunakan untuk memprogram jalannya aplikasi Android yang telah didesain tadi sesuai dengan tujuan desain tersebut atau desain yang telah dibuat. Di halaman desain App Inventor ini ada beberapa jendela seperti palet yang nantinya berisi user interface, kemudian layout, media, drawing and animation, maps, chart, design, data science, sensor, social, storage, connectivity, dan sebagainya. Kemudian di sini ada viewer. Viewer nanti menampilkan hasil desain yang kita buat. Contohnya seperti ini. Kemudian ada komponen ini. Di sini ini menunjukkan komponen dari hasil desain ini, seperti button 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian di sini ada properties yang nantinya berisi penjelasan dari button ini. Button 1 nanti atau properties itu kayak seperti edit buttonnya ini. Seperti buttonnya mau diwarnai apa, kemudian apakah hurufnya tebal, hitam atau enggak, kemudian italic itu seperti hurufnya miring atau enggak. Untuk font size-nya itu fontnya ukurannya berapa, bisa diatur di sini. Kemudian untuk height itu ukuran dari ininya, tinggi dari buttonnya ini berapa. Baik, untuk width-nya itu panjang, lebar.
Kemudian untuk teks alignmentnya ini tulisannya kayak angka 1 2 3 4 5 6 7 8 ini mau ditaruh di kiri, mau di tengah atau di ini contohnya di kiri, di tengah ataupun di kanan. Untuk menulisnya ya, seperti angka 0 ini bisa ditulis di sini, di teks ini. Di sini saya akan mencoba, sepertinya ini sinyalnya agak susah ya, karena di sini hujannya deras banget. Jadi kalau suaranya agak atau suaranya nggak jelas, mohon dimaklumi. Di bagian user interface ini ada beberapa komponen penyusun untuk mendesain aplikasi ini. Di sini untuk komponen yang saya gunakan itu ada ini di sini. Yang pertama ada label. Label sendiri itu digunakan atau berfungsi untuk menampilkan teks dalam aplikasi, teks atau judul ini. Di sini saya memberikan label bernama kalkulator. Saya tulis di sini kalkulator. Kemudian untuk ukuran tulisannya ini sendiri yaitu 20. Kemudian ada tabel hasil atau text box. Maaf, salah, text box hasil yang berfungsi untuk menyediakan area untuk mengetik teks. Sini teksnya saya tulis 0 ya. Kemudian ada text box input, sama fungsinya digunakan untuk menampilkan teks dalam aplikasi. Kemudian ada komponen horizontal arrangement. Di sini di horizontal arrangement itu di layout di bagian ini, horizontal arrangement. Untuk horizontal arrangement sendiri yaitu berfungsi menyusun komponen secara horizontal. Ini seperti contoh ini. Kemudian di dalam horizontal arrangement itu ada button clear atau button hapus secara keseluruhan. Digunakan untuk button sendiri itu berfungsi mendeteksi ketukan atau hold down ketika pengguna menekan tombol atau ketika pengguna melepas tombol. Ketika button mendeteksi salah satu dari hal tersebut, menekan tombol atau melepas tombol, maksudnya button akan langsung menjalankan perintahnya, yaitu fungsinya button. Kemudian ada tabel arrangement. Tabel arrangement itu fungsinya untuk membuat tabel. Ini contohnya tabelnya, tabel button 1 2 3. Di properties tabel arrangement kita atur berisi 4 kolom, 1 2 3 4. Kemudian height-nya otomatis, width-nya fill, untuk row-nya itu ada 4 juga, 1 2 3 4. Sesuai dengan untuk ini, isinya ini saya samakan seperti contoh referensi. Baik, selanjutnya kita akan beralih kepada halaman kedua, yaitu halaman blocks. Pada halaman blocks ini
terdapat beberapa kode blok yang berfungsi untuk memprogram aplikasi Android sesuai yang diinginkan atau yang telah didesain sebelumnya. Pada halaman ini terdapat beberapa komponen, yaitu seperti control, logic, math, text, list, dictionaries, colors, variables, dan prosedur. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan pemrograman yang telah saya buat. Yang pertama ini install global operator. Di sini saya ambil dari variables. Ini. Kemudian saya tarik ke bagian ini dan saya ganti namanya menjadi operator. Kemudian saya mengambil blok ini, yaitu blok teks yang berfungsi untuk menampilkan teks yang diinginkan. Nanti di sini bisa ditulis sesuai yang diinginkan. Kemudian saya mengambil lagi variabel di sini yang bagian ini sama. Kemudian saya taruh di sini untuk menampung. Dan saya juga mengambil komponen teks ini. Kemudian saya taruh di sini. Selanjutnya yaitu saya mengambil komponen prosedur. Nih. Kemudian saya tarik ke sini dan saya isikan tampung. Selanjutnya saya mengambil komponen if then else di bagian kontrol. Nih. Di sini oh ya, untuk bagian ini prosedur to do tampung berfungsi untuk membuat suatu prosedur. Kemudian saya menambahkan komponen kontrol if then else yang berfungsi if merupakan suatu kondisi. Jika if memenuhi syarat, maka blok yang ada setelah then akan dieksekusi. Kemudian saya mengambil blok math ini. Saya pilih yang ini, saya taruh di sini. Untuk blok math ini berfungsi membandingkan dua angka. Perbandingan dapat berupa sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Kemudian saya mengambil ini TB input di sini. Di sini saya taruh di sini, kemudian saya mengambil teks kosong ini, kemudian saya menambahkan angka 0. Selanjutnya saya juga memasukkan TB input bagian set to dan mengisikan teks. Kemudian saya juga mengisikan set to untuk join. Pada komponen teks bagian join ini berfungsi menggabungkan dua atau lebih teks. Nih, ini dua teks. Kemudian saya tambahkan variabel get dan saya ganti gelombang tampung. Untuk fungsinya yaitu mengambil variabel gelombang atau variabel tampungnya. Untuk untuk komponen ini saya mengambil dari button.
nih, when to melakukan tugas, melakukan pemrograman dari button 1 sampai dengan button 10. Button 1 sampai 10 ini maksudnya angka 1 sampai 0 pada desain kalkulatornya. Kemudian pada pemrograman when-do button sama dengan saya mengambil komponen kontrol, yaitu if then else, yang berfungsi jika if memenuhi syarat maka blok yang ada setelah then akan dieksekusi. Kemudian saya mengambil blok logic ini kayak ini. Kemudian saya mengambil blok variabel, saya ganti menjadi global operator, dan blok teks saya ganti menjadi kali. Kemudian saya mengambil nih di button, bukan, saya mengambil di text box hasil. Kemudian saya ganti menjadi teks dan saya mengambil blok math. Saya tambahkan text box hasil dan saya ganti menjadi teks. Kemudian saya kalikan TB input. Jadi nanti hasil dikali dengan input akan mengeluarkan, ya, akan mengeluarkan hasil yang diinginkan. Untuk blok math ini, blok math perkalian, fungsi operasi matematika dasar, yaitu ada tambah, ada kali, ada bagi, ada kurang. Dan kemudian yang terakhir saya menambahkan pemrograman text box input, dan saya ganti teks. Kemudian saya menambahkan math dan saya ganti angkanya menjadi 0. Selanjutnya, pemrograman selanjutnya yaitu saya memilih prosedur to do. Kemudian saya ganti menjadi nilai awal. Saya tambahkan blok if then yang berfungsi jika if memenuhi syarat maka blok yang ada setelah then, ini blok setelah then ini akan dieksekusi. Kemudian sama, saya tambahkan lagi if then, kemudian jika hasilnya berupa teks 0 maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Ada dikali, dibagi, ditambah, kemudian dikurang. Baik,
Sekian pemaparan hasil praktikum tugas mata kuliah pemrograman berbasis mobile yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Sebelumnya mohon maaf bila selama penyampaian praktikum ini ada perkataan atau kalimat yang kurang jelas dan suara gaduh lainnya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Dan saya juga terima kasih karena sudah menonton dan meluangkan waktunya untuk melihat video saya. Meskipun ada beberapa kekurangan atau masih banyak kekurangan yang saya miliki, mohon dimaklumi. Sekian dari saya, sampai jumpa kembali jika ada kesempatan. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.